Hai, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang penyakit otitis media? Kalau belum, yuk mari kita bahas tentang penyakit otitis media. Apakah itu otitis media? Otitis media merupakan suatu penyakit infeksi yang menyerang telinga bagian tengah. Infeksi ini dapat terjadi pada telinga tengah, tuba eustachius, serta antrum dan sel-sel dari tulang mastoid. Otitis media dapat dibagi menjadi otitis media akut dan otitis media kronis. Otitis media akut terjadi akibat dari gangguan fungsi tuba eustachius. Gangguan fungsi tuba eustachius ini dapat terjadi akibat reaksi alergi yang dapat menyebabkan edema ataupun penumpukan dari sekret atau cairan yang dapat menutupi tuba eustachius. Terjadi akibat infeksi, utamanya infeksi pada saluran nafas atas. Terjadi akibat sumbatan langsung pada tuba eustachius, contohnya akibat oleh suatu pertumbuhan tumor, ataupun akibat perubahan tekanan udara yang terjadi secara tiba-tiba pada telinga tengah, contohnya pada orang yang sedang menaiki pesawat, ataupun pada penyelam yang baru naik ke permukaan air. Adapun kuman atau mikroorganisme yang paling sering menyebabkan infeksi pada kasus otitis media adalah Haemophilus influenza, Streptococcus aureus, Streptococcus hemolyticus, Pseudomonas aeruginosa, dan Streptococcus pneumoniae. Pemeriksaan awal yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis otitis media adalah pemeriksaan otoskopi untuk melihat keadaan dari membran timpani pasien. Otitis media akut sendiri dapat dibagi dalam 5 stadium. Stadium yang pertama adalah stadium oklusi tuba eustachius. Pada stadium ini, pasien sering mengeluhkan telinga terasa penuh. Pada pemeriksaan otoskopi, dapat dilihat gambaran retraksi pada membran timpani pasien. Stadium yang kedua adalah stadium hiperemis. Pada stadium ini, pasien mulai mengeluhkan nyeri pada telinga. Pada pemeriksaan otoskopi, akan tampak hiperemis pada membran timpani pasien akibat pelebaran pembuluh darah pada membran timpani. Stadium yang ketiga adalah stadium supurasi. Pada stadium ini, pasien akan mengeluhkan nyeri yang sangat hebat pada telinga dan juga demam. Pada pemeriksaan otoskopi, akan tampak membran timpani yang bulging akibat tumpukan dari eksudat purulen di belakang membran timpani. Stadium yang keempat adalah stadium perforasi. Pada stadium ini, keluhan nyeri telinga pada pasien akan berkurang. Selain itu, pasien juga akan mengeluhkan keluar cairan dari telinga. Pada pemeriksaan otoskopi, akan didapatkan membran timpani yang perforasi. Stadium yang kelima adalah stadium resolusi. Pada stadium ini, pasien akan merasakan sekret atau cairan yang keluar dari telinga terasa berkurang atau kering. Pada pemeriksaan otoskopi, akan didapatkan perforasi membran timpani yang sudah resolusi dan membran timpani yang atrofi. Bagaimanakah penata laksanaan otitis media akut? Penata laksanaan otitis media akut disesuaikan dengan stadium yang sedang diderita oleh pasien. Pada stadium oklusi, pasien dapat diberikan nasal dekongestan dengan tujuan untuk membuka sumbatan pada tuba eustachius. Pada stadium hiperemis, selain pemberian nasal dekongestan, pasien juga dapat diberikan terapi antibiotik dan juga pemberian analgetik apabila pasien memiliki keluhan nyeri.
Pada stadium supurasi, selain pemberian antibiotik, juga dapat dilakukan tindakan miringotomi dengan tujuan untuk mengevakuasi cairan ataupun sekret purulen dari telinga tengah. Pada stadium perforasi, dapat diberikan terapi antibiotik dan tindakan cuci telinga ataupun oral toilet. Dengan terapi dan nutrisi yang adekuat, diharapkan membran timpani dapat menutup secara spontan dan terjadi resolusi dalam 7 hingga 10 hari. Apabila stadium resolusi tidak terjadi dan keluhan telinga keluar cairan tetap menetap hingga lebih dari 2 bulan, maka keadaan ini jatuh menjadi otitis media supuratif kronis. Otitis media supuratif kronis atau disingkat dengan OMSK dapat terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe aman dan tipe bahaya. Pada OMSK tipe aman, perforasi membran timpani yang terjadi biasanya adalah perforasi sentral, serta pada OMSK tipe aman tidak dijumpai kolesteatoma. Sementara pada OMSK tipe bahaya, tipe perforasi membran timpani yang biasanya terjadi adalah perforasi marginal atau atik. Selain itu, OMSK tipe bahaya juga ditandai dengan adanya kolesteatoma. Pada OMSK tipe bahaya, dapat terjadi komplikasi. Tata laksana pada OMSK tipe aman bersifat konservatif. Tata laksana dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik, baik secara peroral maupun antibiotik topikal tetes telinga, dan juga tindakan cuci telinga atau oral toilet dengan larutan H2O2 3%. Sementara pada OMSK tipe bahaya, tata laksana yang dapat dipilih adalah tindakan pembedahan. Apabila OMSK tipe bahaya tidak ditata laksana dengan baik, maka dapat terjadi komplikasi. Komplikasi dari OMSK yang bisa terjadi dapat berupa paresis pada nervus facialis, tuli sensori neural, labirinitis, ataupun komplikasi intrakranial seperti abses otak dan juga meningitis. Demikian pembahasan tentang penyakit otitis media. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dadah!